Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sukses PTN SMA DTWS Putri. Di video kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan soal teori kinetik gas dan termodinamika. Langsung aja kita buka soalnya. Terakhir sudah kita kerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Maka kita lanjutkan ke nomor 11. Ketika suatu gas mengalami ekspansi secara adiabatik, di sini ada keterangannya bahwa ekspansi gasnya yaitu adiabatik. Yang terjadi pada gas tersebut adalah Q. Yang terjadi ketika adanya ekspansi secara adiabatik, berarti kalau ekspansi, volume dari proses tersebut atau volume dari gasnya itu akan bertambah, dimana tekanannya akan berkurang tetapi volumenya akan bertambah. Oke, ini V1, ini V2. Nah, dari proses adiabatik kita ketahui bahwa setiap proses adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan, sehingga bisa kita katakan bahwa nilai dari jumlah kalor yang diserap itu sama dengan 0. Kalau misalkan Q-nya sama dengan 0, berarti delta U-nya, dimana delta U sama dengan Q dikurangi dengan W, maka delta U akan sama dengan negatif W, atau W sama dengan negatif dari delta U. Nah, masalahnya yang terjadi pada ekspansi adiabatik adalah perubahan volume dari volume yang awalnya kecil menjadi volume yang lebih besar, atau V2 itu lebih besar daripada V1. Ketika V2 atau volume yang kedua lebih besar daripada V1, maka yang terjadi adalah gas tersebut atau sistem tersebut melakukan usaha ke lingkungan, atau nilai dari W-nya atau nilai dari kerjanya itu bertanda positif. Nah, dari persamaan W sama dengan delta U, kalau W-nya itu bertanda positif, maka delta U-nya bertanda negatif. Apa artinya delta U bertanda negatif? Berarti energi dalam dari gasnya itu berkurang. Sehingga dari pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4, pernyataan nomor 1 salah, sudah dibantahkan oleh pernyataan bahwa delta W sama dengan negatif delta U, atau ketika kerjanya itu positif, energi dalam gasnya berkurang. Kemudian pernyataan nomor 2 juga sudah kita bantahkan dari hanya menggambarkan grafik ekspansi adiabatik dengan grafik tekanan terhadap volume, bahwa kalau ekspansi berarti tekanannya itu berkurang, volumenya bertambah. Nomor 3, pernyataan nomor 3, gas menerima kalor juga salah. Kenapa? Karena setiap kali ada proses adiabatik, maka tidak ada pertukaran kalor, sehingga gasnya tidak mungkin menerima atau mengeluarkan kalor, sehingga tersisa satu pilihan jawaban, yaitu adalah nomor 4, yaitu gas melakukan usaha. Benar, karena kita dapatkan bahwa volumenya tersebut bertambah dari yang lebih kecil menjadi yang lebih besar. Maka kalau volumenya bertambah, gas tersebut akan melakukan usaha terhadap lingkungan. Karena jawabannya hanya yang benar nomor 4 atau pernyataan 4, maka pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban D. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Sebuah tabung gas memiliki 1 liter, berarti diketahui volume dari gasnya adalah 1 liter. Memiliki lubang yang memungkinkan sebuah gas monoatomik berisi gas monoatomik. Oke. Untuk lolos dan keluar, jadi tabungnya tersebut memiliki lubang, sehingga kalau misalkan ada sesuatu terhadap gasnya, maka ada sejumlah gas yang akan
bisa keluar. Mula-mula tabung berada pada suhu, berarti di sini pada keadaan awal T1 suhunya adalah negatif, di sini ada negatif ya. Negatif 23 derajat Celcius. Dan massa gas tersebut berarti massa pada keadaan yang pertama adalah M0. Jika tekanan gas dianggap konstan, di sini tekanan gasnya dibuat konstan. Oke, kemudian massa gas yang keluar pada saat tabung bersuhu. Nah, sekarang suhunya berubah dari negatif 23 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapakah massa gas yang keluar? Yang ditanya adalah berapa massa gas yang keluar. Berarti kalau misalkan terjadi pemuaian terhadap gas yang ada di dalam tabung, berarti nanti ada sejumlah massa yang keduanya gitu ya, sejumlah massa pada keadaan yang kedua. Maka yang ditanyakan, kalau yang ditanyakan adalah massa gas yang keluar, berarti ininya adalah delta M, atau selisih dari massa yang pada keadaan kedua dan massa pada keadaan yang pertama. Oke, kita coba jawab pertanyaannya dengan menggunakan prinsip persamaan atau dengan menggunakan persamaan keadaan gas. PV sama dengan N dikali R dikali dengan T, di mana N-nya tersebut bisa kita buka menjadi massa dibagi dengan massa molar dikali dengan R dikali dengan T. Karena tekanan kita anggap konstan, maka tekanan tidak terjadi perubahan, dan kita dapatkan hubungan antara V, M, dan T seperti ini. Atau kalau saya mau, karena di sini yang ditanyakannya adalah hanya massa gitu ya, maka saya cari hubungan antara M dengan T, di mana M-nya tersebut persamaan ini jadinya PV per T sama dengan M dibagi dengan MR dikali dengan R dikali dengan T. Nah, dari hubungan ini kita dapatkan, dari persamaan ini kita dapatkan hubungan antara M dengan suhu itu adalah berbanding terbalik, atau M sama dengan 1 per T atau sebanding terbalik. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari besarnya massa pada keadaan yang kedua dengan cara membandingkan M1 dibandingkan dengan massa pada keadaan yang kedua akan sama dengan suhu, karena berbanding terbalik berarti suhu pada keadaan yang kedua dibandingkan dengan suhu pada keadaan yang pertama. Karena yang dicari adalah M2, maka kita balik, ininya T1 dibandingkan dengan T2 dikali dengan massa pada keadaan yang pertama. Nah, suhu T1, ternyata T1 dan T2 belum kita ubah menjadi satuan Kelvin. Kita ubah dulu jadi satuan Kelvin. Negatif 23 derajat Celcius ditambah dengan 273 itu sekitar 250 Kelvin. Sedangkan 27 derajat Celcius sekitar 300 Kelvin. Baru kita masukkan angkanya, T1 adalah 250 dibagi dengan T2 adalah 300 Kelvin dikali dengan M1 besarnya adalah M0, sehingga M2 sama dengan berapa tuh? Kita bagi 5 ya masing-masing, berarti 5 per 6 dari M0. Berarti massa pada keadaan yang kedua lebih kecil dibandingkan dengan massa pada keadaan yang pertama, di mana massa yang kedua itu 5 per 6 bagian dari M0. Belum selesai, karena kita akan mencari selisih dari massanya, di mana selisih dari massa adalah massa yang besar atau massa awal dikurangi dengan massa akhir, yaitu M0 dikurangi 5 per 6 M0, sehingga jawabannya adalah 1 per 6 M0 atau pilihan jawaban E. Oke, gampang kan ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Satu gas ideal yang massanya tetap, berarti gas ideal
M-nya atau masanya tetap. Oke, dikompresi secara isotermis berarti prosesnya merupakan kompresi isotermis. Nah, kalau kita gambarkan proses isotermis, oke, dengan menggunakan grafik tekanan terhadap volume, maka grafiknya seperti ini. Tetapi dalam hal ini atau dalam kasus ini, dalam soal ini, prosesnya adalah kompresi. Kompresi itu berarti pengurangan atau pemampatan volume. Berarti volumenya berkurang dari yang tadinya awalnya volume satunya lebih besar menjadi volume yang lebih kecil, yaitu V2. Karena V1 dan V2 nya ke situ, maka arah dari grafiknya itu ke atas, dimana tekanannya jadinya lebih besar untuk yang keadaan yang kedua atau keadaan akhir, dan tekanan yang pertama itu lebih kecil. Nah, dari proses kompresi isotermis kita dapatkan bahwa setiap proses isotermis itu selalu tidak merubah dari energi dalamnya, sehingga perubahan energi dalamnya bisa kita katakan sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan suhu, kenapa energi dalamnya itu sama dengan 0? Karena isotermis itu suhunya konstan atau tetap. Ketika suhunya konstan, maka energi dalam gas itu tidak berubah sama sekali, sehingga kita bisa katakan bahwa delta U-nya sama dengan 0. Dari persamaan delta U sama dengan Q dikurangi dengan W. Kalau delta U-nya 0 sama dengan Q dikurangi dengan W, maka W akan sama dengan Q. Ya, W sama dengan Q. Kalau apa artinya W sama dengan Q? Artinya adalah setiap kerja yang dihasilkan oleh proses isotermis akan sepenuhnya dijadikan kalor, atau kebalikannya, setiap kalor yang diserap oleh proses isotermis akan sepenuhnya atau seluruhnya akan dijadikan kerja. Nah, masalahnya di sini adalah prosesnya kompresi, di mana pada proses kompresi pada proses kompresi volume yang pertama itu lebih besar daripada volume yang kedua, atau volumenya itu berkurang. Oke, volumenya berkurang. Kalau volumenya berkurang, seperti yang sudah kita bahas di soal nomor sebelumnya, kalau volumenya bertambah maka sistemnya akan melakukan kerja. Tetapi justru kebalikannya, ketika volumenya berkurang, maka dia akan membuang sejumlah kalor. Apa yang terjadi ketika volumenya berkurang? Berarti dia membutuhkan atau menyerap sejumlah usaha dan atau membuang sejumlah kalor. Nah, membuang dan menyerap, kalau menyerap usaha itu berarti W-nya bertanda negatif, dan kalau membuang kalor berarti Q-nya juga bertanda negatif. Berarti antara W itu tandanya negatif, Q tandanya negatif, dan delta U-nya sama dengan 0. Kita lihat di sini Q-nya yang tanda negatif ada di pilihan jawaban C, delta U-nya 0, betul, dan W-nya juga negatif. Berarti pilihan jawabannya adalah C. Oke, mudah kan ya? Ini kita harus paham dulu prinsip dari setiap proses termodinamika, yaitu kalau ada pengembangan volume maka sistem tersebut akan melakukan kerja. Kebalikannya, kalau terjadi pemampatan volume atau volumenya berkurang, akan terjadi penyerapan usaha. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 14. Diketahui sebuah mesin Carnot beroperasi pada suhu rendah 77 derajat Celcius dan suhu tinggi 227 derajat Celcius. Berarti diketahui suhu rendahnya adalah 77 derajat Celcius, suhu tingginya adalah 227 derajat Celcius.
agar efisiensi mesin naik menjadi 2 kali semula, berarti di awal di suhu ini atau pada saat mesin Carnot beroperasi pada suhu ini, dia punya efisiensi mula-mula. Kemudian diminta bahwa efisiensi berikutnya, atau saya mau jadikan efisiensi awal tersebut jadi 2 kali lipat dari efisiensi semula. Oke, berarti kita tahu bahwa efisiensi akhirnya akan sama dengan 2 kali efisiensi awal. Nah, yang ditanyakan adalah kalau begitu sekarang yang ditanyakan adalah besarnya suhu pada reservoir suhu tinggi itu harusnya jadi berapa dalam derajat Celcius. Kita coba jawab pertanyaannya. Oke. Ingat bahwa untuk mencari besar efisiensi, kita gunakan persamaan efisiensi mesin Carnot. Kita gunakan persamaan 1 minus Q2 per Q1, atau kita juga bisa gunakan persamaan 1 minus T2 per T1. Nah, di keadaan awal kita belum tahu berapa besar efisiensinya, maka kita cari tahu dulu besarnya efisiensi pada keadaan awal. Atau kita cari tahu dulu besarnya efisiensi awal. Efisiensi awal itu sama dengan 1 minus T2 per T1 untuk keadaan awal, dimana efisiensinya sama dengan 1 minus T2 nya adalah, ini belum kita ubah ya jadi Kelvin, maka harus kita ubah dulu jadi Kelvin, dimana 77 derajat Celcius itu sekitar 350 Kelvin, dan 227 derajat Celcius itu sekitar 500 Kelvin. Berarti di sini T2 nya adalah 350 dibagi dengan 500, atau 1 dikurangi sekitar 0,7, maka efisiensi awalnya adalah 0,3. Nah, dari efisiensi awal ini diminta efisiensi akhirnya adalah 2 kali efisiensi awal. Berarti efisiensi akhirnya menjadi 2 kali 0,3 sama dengan 0,6. Dengan menggunakan persamaan yang sama, dan kita anggap bahwa reservoir suhu rendahnya itu tetap T2 sama dengan T2 aksen gitu ya. Kita anggap T2 nya sama dengan T2 aksen, maka bisa kita cari besarnya efisiensi akhir, yaitu efisiensi akhir sama dengan 1 minus T2 aksen dibagi dengan T1 aksen. Besarnya efisiensi akhir yaitu 0,6 sama dengan 1 minus T2 aksen itu sama dengan T2, yaitu besarnya adalah 350 dibagi dengan T1 aksen yang kita cari. Berarti 350 per T1 aksen akan sama dengan 1 minus 0,6, atau T1 aksen sama dengan 350 dibagi 0,4, kira-kira sekitar 875 Kelvin. Nah, di soal kita diminta untuk mencari suhunya dalam bentuk derajat Celcius. Berarti T1 aksennya kita ubah jadi derajat Celcius dengan cara mengurangi 875 dengan 273. Hasilnya adalah sekitar 602 derajat Celcius, atau pilihan jawaban C. Oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir, yaitu nomor 15 tentang mesin pendingin. Yang diketahui dari soal adalah bahwa mesin pendingin tersebut bekerja berdasarkan siklus Carnot dengan suhu kerja di suhu rendahnya adalah negatif 3 derajat Celcius dan suhu tingginya adalah 27 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah koefisiensi kinerja atau K dari mesin pendingin tersebut adalah seperti apa. Kalau kita pakai persamaan
Oke, untuk mencari besar koefisien kinerja dari mesin pendingin atau kebalikan proses dari mesin Carnot, siklusnya masih sama dengan siklus Carnot, tetapi prosesnya itu berkebalikannya atau prosesnya itu berlawanan arahnya dengan mesin panas atau mesin Carnot. Meskipun siklusnya sama, tetapi arahnya itu berlawanan. Nah, untuk mencari besar koefisien kinerja dari mesin Carnot, itu bisa kita gunakan persamaan kalor yang dibuang pada reservoir suhu tinggi dibagi dengan kerja, atau kita bisa gunakan kita bisa gunakan persamaan T2 dibagi dengan T1 minus T2, atau kita bisa cari dengan menggunakan persamaan Q2 dibagi dengan Q1 minus Q2. Karena di soal yang diketahui di soal hanyalah suhu, berarti kita cari nilai koefisien kinerja dengan menggunakan persamaan K sama dengan T2 dibagi T1 minus T2, dimana suhunya harus selalu kita ubah menjadi satuan Kelvin. 273 ditambah negatif 3 berarti sekitar 270 Kelvin. 27 derajat Celcius ditambah 273 berarti sekitar 300 Kelvin. Dari sini kita bisa cari K-nya sama dengan T2-nya adalah 270 dibagi dengan 300 minus 270 berarti 270 dibagi dengan 30, berarti koefisien kinerja dari mesin pendingin tersebut adalah 9. Namanya koefisien berarti tidak mempunyai satuan. Jawabannya adalah E. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan total 15 soal teori kinetik gas dan termodinamika. Sampai ketemu di video berikutnya pada pembahasan soal atau materi bab yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.